Part 3, Teman Misterius. Brem. Begitu suara mobil Corolla tahun 91 dan berhenti di depan garasi rumah kami. Saya. Buk, tadi Sari sekolah loh. Ibu, nak. Kamu tahu Sari itu siapa? Saya. Tahu dong Buk, Sari tuh teman aku Buk, tapi kasihan Sari lo Buk, katanya sekarang gak punya rumah, terus dia mau nginep sini nanti malam ya. Saya merayu Ibu. Ibu, Rizal, kamu jangan ngaco omongnya ya. Udah sekarang kamu masuk, terus makan nanti sore kamu TPA juga kan? Saya. Ibu kok galak sih sama temen Rizal? Saya berlari menghambur ke dalam rumah dan masuk kamar. Tampak dari pantulan kaca jendela Ibu seperti menoleh kiri kanan rumah dan pandangannya menerawang. Saya masuk kamar dan membanting pintu dengan kesal. Tapi segera saja senyum saya mengembang. Saya, Sari emoticon Big Green. Sari. Rizal emoticon Smiley. Sari sudah ada di kamarku, dia duduk di sebuah kursi dan di depan kaca, sambil mengunyah bunga melati di mulutnya. Saya. Kamu lewat mana masuknya? Sari. Lewat jendela. Saya. Kok gak lewat pintu sih? Kan gak boleh manjat jendela. Sari. Takut dimarahi ibumu. Saya. Oh iya, ya udah nanti kamu di sini aja tapi diem ya. Ibu kok galak ya sama kamu? Sari. Mungkin takut sama aku. Saya. Takut kenapa? Sari. Kamu kenapa gak takut aku? Anak-anak sekitar sini takut loh sama aku. Saya. Kenapa? Kamu kan temanku, aku gak takut. Saya belum paham dengan yang dimaksud Sari. Sari. Emoticon Smiley, kamu mau jadi temanku selamanya? Saya. Mau dong emoticon Big Green. Saya dan Sari bermain seperti layaknya anak umur 6 teh. Kala itu Ibu harus kembali ke kantor dan mau tak mau aku di rumah ditinggal bersama pembantu yang datang rutin untuk membersihkan rumah dan menjagaku. Entah kenapa saya lupa Mbok Nas siang itu harus pulang. Dan saya HRS sendirian, TP saya gak apa-apa soalnya saya tengah asik bermain sama Sari. Saya. Ri, rumah kamu yang mana sih? Sari. Aku gak punya rumah sekarang. Saya. Loh kok? Kenapa? Sari. Udah digusur. Saya. Kenapa? Sari. Tanya ibumu aja. Saya. Sari. Aku dipanggil, kamu hati-hati ya. Di sana ada yang jahat. Sari keluar berlari, entah saya mengikuti terlalu lambat atau dia berlari sangat cepat. Yang jelas dia sudah tidak nampak lagi. Saya melanjutkan main robot-robotan. Robot-robotan yang bisa jalan, ini adalah mainan nomor wahid di zamannya. Robot-robotan itu berjalan memasuki kolong tempat tidur, saya mencoba meraihnya. Terlalu jauh, tapi... Seperti berjalan sendiri mainan itu dapat saya raih. Saya menengok kembali ke bawah kasur, DGG. Yang saya lihat bukan kolong yang berdebu, melainkan ada sosok perempuan. Dia tengkurap di bawah kolong, matanya terbuka melotot, tapi bola matanya hitam semua. Mulutnya menganga dan darah keluar sampai menggenang lantai dan seperti membasahinya. Yang SDG tengkurap, tangannya berusaha meraihku, ya tangannya meraihku. Kalau di film biasanya tokohnya akan lolos, tapi maaf saya dapat diraih. Saya diseret masuk ke kolong kasur. Saya melihatnya dokter dekat, mata itu dan bibir yang seperti berwarna ungu busuk. Saya masih ingat makhluk itu punya bau yang akan membuat kamu mutah. Saya meronta, saya minta tolong. Tidak. Tidak ada yang mendengar dan dia meraihku, mencengkram tanganku dengan sangat. Sangat kuat saya ditatapnya dengan tatapan marah. Saya hanya menangis sangat keras. Kejadian itu bahkan akan membuat orang dewasa ngompol. Saya terlalu kecil UTK mengalami itu, saya takut. Kenapa? Kenapa ini terjadi, pikirku saat dewasa ini? Makhluk itu tidak melepaskanku, dia membuka mulutnya sangat lebar, di depan mukaku. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba ada bunyi sangat keras berdenging, suara yang sangat tinggi. Saya bingung seperti mengerti arti bunyi itu. Entah saya paham TP bunyi itu memanggil makhluk itu. Dia melepaskan tangan dan pundakku. Dia bergerak ngesot ke belakang tanpa matanya berpaling dariku. Saya masih menangis.
Dan sampai saya berkedip makhluk itu hilang. Bekas noda darah juga TDK ada, bahkan debu-debu di kolong pun menunjukkan kalau tidak ada jejak apapun, satu-satunya bukti adalah saya yang tengkurap di kolong, dengan tangis yang keras. Sampai semua menjadi gelap.